Selamat pagi anak-anak. Pagi, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik. Kak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan yang kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ketua kelas. Apakah di sini ada yang tidak masuk? Iya, Pak. Oke, baguslah kalau demikian. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak mempunyai sebuah motivasi untuk kalian. Ada yang punya ini? Iya, Pak. Pasti anak-anak Bapak, anak didik Bapak mempunyai sebuah mimpi. Bapak mau nanya ke kalian, Meliana, mimpimu apa? Memiliki sebuah usaha yang memiliki cabang di berbagai daerah bahkan provinsi di Indonesia, Pak. Oke, sangat bagus sekali. Maka dari itu kejarlah, ya, bekerja keraslah untuk mencapainya. Jika kalian tidak mengejar apa yang kalian inginkan, maka kalian tidak akan pernah mencapainya atau memperolehnya. Jika kalian tidak pernah mencoba untuk melangkah, maka kalian akan tetap atau berada di tempat yang sama. Oke, itu pesan dari Bapak untuk kalian. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu neraca saldo. Sebelum Bapak menjelaskan materi lebih lanjut mengenai neraca saldo, ada yang tahu nggak pertemuan kita kemarin itu membahas mengenai apa? Buku besar, Pak. Oke, benar sekali. Karena dalam siklus akuntansi terdapat sebuah transaksi dan jurnal umum atau penjurnalan. Setelah penjurnalan itu adalah buku besar. Setelah buku besar kita akan membahas neraca saldo. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai neraca saldo. Sebelum kita akan membahas lebih lanjut mengenai neraca saldo, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan dari pertemuan kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik atau kalian mampu menyusun neraca saldo secara cermat dan tepat. Oke? Ada yang tahu di sini ini siklus apa? Siklus akuntansi, Pak. Nah, benar sekali Okta. Di sini ini adalah siklus akuntansi. Nah, kita kan di sini setiap kita melakukan pembelian disebut sebuah transaksi. Nah, setelah kita melakukan transaksi, kita menyiapkan sebuah jurnal. Itu bisa jurnal umum, jurnal khusus. Yang selanjutnya setelah kita menyiapkan jurnal, kita akan lakukan atau mempostingnya ke dalam buku besar. Nah, setelah kita memperoleh nilai-nilai atau jumlah saldo dari buku besar, kita akan memindahkan atau menginclude ke dalam neraca saldo. Nah, pada hari ini kita akan menyusun neraca saldo. Neraca saldo. Apa sih neraca saldo? Ada yang tahu di sini apa itu neraca saldo? Boleh saudari. Neraca saldo adalah kegiatan pencatatan pada setiap transaksi negara yang meliputi laporan penjualan, biaya, hutang-hutang, dan lain sebagainya. Benar sekali, terima kasih Meli. Benar kata Meli tadi, neraca saldo atau trial balance adalah suatu daftar yang berisi kumpulan seluruh jenis nama akun beserta total saldonya yang dibuat dan diurutkan secara sistematis sesuai dengan golongan kode akunnya yang bersumber dari buku besar. Nah, di sini berarti buku besar berkaitan dengan neraca saldo. Oke, slide selanjutnya bentuk neraca saldo. Dalam sebuah neraca saldo pasti terdapat sebuah identitas suatu perusahaan.
dan periode yang berjalan dalam 1 tahun, satu periode. Dalam neraca saldo terdapat nomor akun berisi kode akun dari setiap akun yang terdapat dalam buku besar. Contoh saja 101. Nah, yang selanjutnya itu berisikan nama akun yang terdapat dalam buku besar. Biasanya 101 itu akun kas. Nah, dalam neraca saldo juga terdapat sebuah debit dan kredit. Debit ini adalah akun yang memiliki saldo yang balance, yang terdapat di sini, nominal di sini adalah saldo yang balance yang berasal dari buku besar di sisi debit. Contoh saja nominalnya di sini 500.000, ini sisi debit. Nah, di sisi kredit itu berisi saldo setiap akun yang memiliki balance di sisi kredit sesuai dengan buku besar. Nah, karena di sini sudah berisikan sisi debit, maka di sisi kredit tidak ada. Oke, mungkin kalian sudah paham. Kita lanjutkan saja. Manfaat dari neraca saldo. Yang pertama yaitu untuk memudahkan melakukan pengecekan terhadap buku besar yang telah dibuat. Yang kedua yaitu sebagai sumber pembuatan neraca lajur dan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Maksud dari pernyataan tersebut bahwasanya neraca saldo dibuat untuk mengecek apakah sudah balance atau ada kekeliruan dalam bursa. Nah, selanjutnya itu sebagai tolak ukur dalam pembuatan neraca lajur dan laporan keuangan berikutnya. Selanjutnya, di sini Bapak memiliki contoh soal atau buku besar yang sudah terdapat nominal saldonya, saldo nominalnya. Satu dari kalian untuk maju untuk mengisi neraca saldo ini. Oke, kita lihat belakang. Ini buat tabelnya ya, Pak? Kita lihat tabel sekalian ini memindahkan akun-akun ini. Nanti kita cross check bareng-bareng. Di sini emang nggak ada itu ya, mister ya. Besok untuk berangkat kelas boleh cari ya keperluan belajar kita. Yang lain itu ya, bantu atau menyusun juga di bukunya masing-masing. Jadi kita harus cek bareng-bareng apakah kita benar atau enggak. Empat akun aja, Pak. Sampai tanggal gitu. Ya. Oke, terima kasih kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, kita cross check bareng-bareng ya. Menuliskan identitas perusahaan, karena mungkin karena contoh di sini tidak ada nama perusahaannya, tidak apa-apa. Di sini ada nama perusahaan ya. Ini neraca saldo periodenya. Oke. Di sini kode akun 111. Benar, nominalnya berada di sisi debit sebesar 15 juta. Ya, benar, 15 juta. Nah, dan utang dagang di sisi kredit. Ya, benar. Saya rasa kalian semua sudah paham mengenai atau menyusun dari neraca saldo. Oke. Nah,
Sebelum Bapak menutup pertemuan kita hari ini, Bapak minta satu peserta didik untuk menyimpulkan pertemuan kita hari ini. Saya Pak. Boleh, Yunita Sari? Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini mengenai neraca saldo atau trial balance yang berisikan akun yang disusun secara sistematis beserta total saldonya. Dan manfaat neraca saldo yaitu untuk memudahkan pengecekan buku besar sebagai sumber pembuatan neraca lanjut dan laporan keuangan. Adapun fungsi neraca saldo yang pertama yaitu fungsi persiapan, fungsi pencatatan dan fungsi koreksi. Mungkin Pak. Oke, terima kasih Yunita, terima kasih. Tepuk tangan, aplaus dulu. Oke, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, Bapak ada sedikit tugas atau bahan evaluasi untuk kalian yang sudah Bapak siapkan di sini. Oke, ketua kelas, gimana? Oh iya, kita langsung bagi saja ya. Tugasnya individu, boleh langsung dikerjakan. Kalau waktunya tidak cukup nanti tugas-tugasnya kirim ke ruangan Bapak. Bapak stay di ruangan itu sampai jam 12 jam. Boleh dikerjakan? Oke, mungkin Bapak cukupkan saja pertemuan kita hari ini. Nanti kalau ketua kelas Mariana untuk mengumpulkan tugas-tugas teman-temannya untuk dikirim ke ruangan Bapak. Baik Pak. Terima kasih. Bapak tutup. Selamat siang dan terima kasih.